Halo saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi, selamat sabat saudara-saudara yang ada di Indonesia. Untuk saudara-saudara yang ada di Amerika, selamat sore, selamat menjelang sabat. Eh, kita akan melanjutkan pelajaran kita di pagi hari ini yang sudah kita pelajari beberapa waktu. Ini dari buku Glad Tidings atau Kabar Kesukaan, dan kita ada di chapter yang ketiga. Saat ini kita sudah tiba di subjudul The Revelation of Cross atau pernyataan salib. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang bersemayam dalam tata kerajaan surga, kami datang menghadap hadirat Tuhan di kesempatan ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan izinkan bagi kami untuk sama-sama boleh terkumpul. Kami belajar kabaran malaikat ketiga. Kami belajar bagaimana kerinduan Tuhan mau agar kita tahu kebenaran yang sesungguhnya. Dan banyak orang yang sudah disesatkan dengan Injil-Injil palsu, dan Tuhan mau kami melihat Injil yang sesungguhnya. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan ini. Biarlah Tuhan memberkati pertemuan kami, penuhilah masing-masing kami dengan roh, agar apa yang kami pelajari boleh menjadi kekuatan buat kami untuk bertumbuh di dalam iman dan percaya kami. Biarlah apa yang kami pelajari hari ini akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati jaringan Zoom, dan agar kami boleh belajar dengan baik, nama Tuhan dimuliakan. Kami serahkan Bible study kami saat ini dalam tangan-Mu, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saat ini kita mau lihat sedikit review ya, sebelum kita lanjut. Kita kemarin ada di dari apa namanya, hukum bukan dari iman. Oh, sorry, terlalu jauh saya ke atas. Ya, kehidupan adalah perbuatan, kita sudah melewatinya. Lalu masalah yang sebenarnya, di sini di masalah yang sebenarnya kita lihat ya, ada penekanan bahwa kebenaran melalui iman dalam Yesus Kristus dikemukakan kepada semua manusia sepanjang zaman sebagai satu-satunya kebenaran yang sesungguhnya. Tadi waktu saya berdoa bahwa Tuhan mau kita melihat kebenaran yang sesungguhnya, bukan Injil palsu. Dan ini kabarnya yang disampaikan sepanjang zaman. Lalu datang pada satu kesempatan ada guru-guru palsu bermegah-megah dalam hukum, tapi karena pelanggaran mereka terhadap hukum, nama Tuhan dihujat. Jadi ada perbedaan-perbedaannya ketika percaya bahwa penurutan hukum itu adalah sesuatu yang ini dalam konteks guru-guru palsu ya, sesuatu yang harus dilakukan, dan justru perbuatan itu dikatakan apa? Menghujat nama Tuhan, dan perbuatan itu justru adalah satu pelanggaran terhadap hukum, dan itu adalah dosa. Sengatan dosa kita sudah pelajari, yaitu dosa mengandung kematian, dan manusia yang berada di luar Kristus adalah mati karena pelanggaran dosa.
Kemarin disinggung, sebagaimana yang telah kita lihat, kutuk itu adalah pelanggaran. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Itu sebabnya Kristus telah menebus kita dari pelanggaran terhadap hukum itu. Terkutuklah ketika kita tidak setia. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, dari kesetiaan yang tidak berkelanjutan terhadap semua tuntutan kebenaran. Jadi, kalau kita lihat pengalaman kita yang bolong-bolong sini artinya hari ini kita menurut, ya, hari ini kita setia, besok tidak. Ya. Makanya disebut Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, dari ketidaksetiaan yang berkelanjutan. Jadi terus ketidaksetiaan itu, ya, terhadap semua tuntutan kebenaran, tidak ada yang sempurna. Kita tidak sempurna. Justru itu adalah penebusan. Nah, kita tidak perlu berdosa lagi, saudara-saudara. Kenapa? Kita sudah ditebus. Ia telah memutuskan tali dosa yang mengikat kita agar kita dapat menerima keselamatannya supaya bebas dari setiap dosa yang menyerang kita. Itu yang kita sudah bahas di minggu lalu, ya. Bahwa ketika ada di persimpangan, ketika kita menerima iman Kristus, dan ketika kita beriman kepada Kristus, setiap penurutan kepada hukum itu otomatis terjadi. Ya. Dan ketika ada di persimpangan, kita akan mampu, ya, dimampukan, ya, untuk memilih yang benar, bukan yang salah lagi. Ia telah memutuskan tali dosa yang mengikat kita, saudara-saudara. Ini luar biasa. Oke, kita masuk kepada judul yang sudah kita bacakan tadi, ya. Penyataan salib. Dalam Galatia 3 ayat 13, kita dibawa kembali kepada pokok pembicaraan yang diberikan dalam Galatia 2 ayat 20 dan 3 ayat 1, yaitu salib yang selalu ada. Pokok pembicaraan itu tidak akan pernah habis, ya. Tetapi beberapa fakta yang berikut mudah-mudahan dapat menerangi pikiran kita. Ini fakta-faktanya, ya. Kita lihat. Sorry. 1. Penebusan dari dosa dan kematian sudah diselesaikan melalui salib. Ya. Jadi penebusan dan kematian selesai di salib. Yang kedua, keseluruhan makna Injil terdapat dalam salib itu. Kalau kita berbicara Injil, kita berbicara isi Injil, kita berbicara hakikatnya Injil itu, kita berbicara makna Injil itu ada di salib. Karena Injil adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan setiap orang percaya. Ingat, ya, Injil kekuatan Tuhan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma 1 ayat 16. Dan bagi kita yang diselamatkan, salib Kristus itu adalah kekuatan Tuhan. Pokoknya satu paket, ya, Injil dan salib. Yang ketiga, Kristus dinyatakan kepada manusia yang berdosa hanya sebagai Dia yang telah disalibkan dan dibangkitkan. Itu aja ceritanya. Yesus datang ke dunia, Dia mati dan dibangkitkan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi saudara-saudara, ini sangat jelas, ya. Bukan harta kita jalan keselamatan, bukan guru spiritual kita jalan keselamatan, ya. Bukan pengaruh kita, ya. Bukan ajaran kita, ya. Bukan popularitas kita, ya. Bukan grup Bible study kita,
jalan keselamatan. Bukan itu, saudara. Hanya Yesus. Ya, karena banyak sekali dalam praktik kehidupan, ya. Segala sesuatu itu jadi jalan kehidupan, ya. Jelas-jelas kalau kita percaya kepada diri kita, kita percaya kepada guru spiritual kita, kita percaya kepada kelompok kita, ya. Gantinya percaya kepada Kristus, benar-benar kita ada di jalan yang sesat. Ya. Puji Tuhan kalau masih ada kesempatan, ya, masih hidup, masih bernafas untuk sadar itu. Ya. Kalau tidak kita akan larut, dan ketika kecurahan Roh Kudus kita tidak terima kecurahan Roh Kudus, artinya kita tidak dimeteraikan, dan kita sadar kita ada di kelompok orang-orang yang apa? Tidak diselamatkan. Kenapa? Ya, kita percaya bahwa ada jalan keselamatan yang lain selain Yesus. Ya. Itulah sebabnya hanya hal itulah yang dikemukakan Allah kepada manusia, sebab Ia tidak ingin membingungkan mereka. Jadi salib dan kebangkitan. Makanya sederhana sekali firman Tuhan ini untuk dimengerti. Salib dan kebangkitan. Nah, di dua hal itu ya. Siapa yang disalibkan? Siapa yang dibangkitkan? Kristus. Dia nama yang diberikan, satu-satunya nama yang diberikan di bawah kolong langit ini, ya, adalah jalan keselamatan. Kristus dan Dia yang disalibkan. Hanya itulah yang ingin diketahui Paulus. Hanya itulah yang perlu diketahui setiap manusia. Kristus dan Dia yang disalibkan. Satu hal yang manusia perlukan ialah keselamatan. Bila mereka memperolehnya, mereka memperoleh segala sesuatu. Tetapi keselamatan itu hanya ditemukan di salib Kristus. Tidak ada jalan lain, saudara. Terlalu jelas firman Tuhan. Ayat-ayat juga terlalu banyak. Kutipannya jelas. Ya. Itu sebabnya Tuhan menghadapkan hanya perkara yang satu itu saja pada manusia. Ya. Apa? Keselamatan. Dia memberikan hanya apa yang mereka butuhkan. Ya. Oleh Tuhan Yesus Kristus telah diberikan, tersalib dengan nyata di hadapan setiap orang, sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk hilang atau terus berdosa. Statement ini luar biasa. Nggak ada alasan kita untuk hilang. Nggak ada alasan kita untuk terus berdosa. Dan ini, kalau baca sepintas begini, saudara, ini mengerikan. Kenapa? Kalau kita lihat kegagalan-kegagalan kita, ya, kita adalah orang-orang yang hilang. Ya. Kalau lihat segala usaha-usaha kita untuk supaya dibenarkan dan diselamatkan, kita baca ini ngeri. Serasa kita tidak akan diselamatkan dan tidak akan sampai kepada keselamatan. Kenapa? Di sini dibilang, tidak ada alasan bagi orang untuk hilang atau terus berdosa. Sementara kenyataannya terus berdosa. Ya. Nah, inilah kebenaran firman Tuhan itu dinyatakan. Kenapa? Karena ketika kembali lagi iman Kristus kita terima, kita miliki, dan kita beriman kepada Dia, dan kita orang yang benar, ayatnya orang yang benar hidup oleh iman, itu terjadi, tentunya kita tidak akan hilang. Tentunya kita akan berhenti berdosa, tidak berdosa lagi, ya. Tapi bukan, karena kita bicara proses, bukan ketika kita percaya terima kebenaran saat ini, lalu tiba-tiba kita sudah tidak berdosa sama sekali. Saya tidak membela satu perbuatan dosa, saudara. Tapi ini melalui suatu proses, ya, sampai kepada pembenaran, justification, ya, itu proses. Oke, kita lanjut kepada, nanti sebentar ada tambahannya. Poin keempat, Kristus dinyatakan kepada manusia sebagai penebus yang disalibkan.
Karena manusia perlu diselamatkan dari kutuk. Ia telah dihadapkan sebagai pemikul kutuk itu. Di mana saja ada kutuk, di situ ada Kristus yang memikulnya. Ini dia. Jadi sebenarnya kita nggak berhenti sampai di sini. Kita tidak berhenti sampai di poin 3 ini ya. Kenapa? Kristus sudah dinyatakan di hadapan manusia. Ya, sebagai apa? Pemikul kutuk. Di mana saja ada kutuk, di situ ada Kristus yang memikulnya. Kita telah melihat Kristus yang memikul dan masih tetap memikul kutuk kita. Di dalam hal itu ia memikul dosa kita. Ia juga memikul kutuk bumi ini karena ia memakai mahkota duri, dan kutuk yang dinyatakan ke atas bumi ialah semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu. Ingat ketika Adam diusir keluar dari Taman Eden? Ya. Kejadian 3:18 ya. Begitulah seluruh ciptaan yang mengerang di bawah kutuk telah ditebus melalui salib Kristus. Poin 5. Hanyalah di kayu salib Kristus menanggung kutuk itu. Karena keberadaannya, kutukan bagi kita menjadi bagiannya dengan digantungnya di kayu salib. Salib adalah simbol kutukan, tetapi juga pembebasan dari kutukan. Karena salib adalah salib Kristus, sang penakluk dan pembebas. Oleh karena itu, kutukan itu sendiri menunjukkan salib dan menyatakan pembebasan. Oke, dari 5 poin ini yang sudah kita baca, ada tambahan saudara-saudara sebelum kita ke poin 6. Ini penyataan salib ya, yang sudah kita ada di judul penyataan salib. Sorry. Di poin 6 ini fakta ke 5 ke 6. Oke, kalau begitu kita lanjut ya, kalau belum ada tambahan. 4 sudah, 5 sudah, kita ke 6. Mana dia? Di manakah kutuk itu? Apakah ada tempat yang tidak ada kutuk? Yang buta pun dapat melihatnya, saudara-saudari. Jika saja ia mau menyadari keadaannya sendiri. Nah, ketidaksempurnaan merupakan suatu kutuk. Dan ketidaksempurnaan ada pada segala sesuatu yang berkaitan dengan bumi ini. Manusia tidak sempurna, bahkan tanaman yang paling indah yang bertumbuh dari bumi tidaklah sesempurna yang seharusnya. Tidak ada yang dapat dilihat oleh mata yang tidak menunjukkan kemungkinan untuk perbaikan. Sekalipun mata kita yang tidak terlatih mungkin tidak dapat melihat keperluan untuk itu. Ketika Tuhan menjadikan bumi, segala sesuatu adalah amat baik. Ya. Atau sebagaimana dalam istilah bahasa Ibrani, memang terlampau baik ini pada awalnya bumi kita. Bahkan Tuhan sendiri tidak dapat melihat adanya kemungkinan untuk perbaikan, saking sempurnanya. Tetapi sekarang keadaannya berbeda ketika sudah jatuh dalam dosa. Ini fakta ketujuh ya. Tetapi sekarang keadaannya berbeda. Seorang tukang kebun mengarahkan pikirannya dan bekerja keras dalam usaha memperbaiki buah-buahan dan bunga-bunga yang dipeliharanya. Karena yang terbaik yang dihasilkan bumi masih saja menyatakan kutuk. Sudah berusaha saudara-saudara bikin itu durian supaya tidak terlalu tinggi dan buahnya lebat, ya, daunnya pokoknya subur dan sehat lah. Segala sesuatu yang kita tanam kita usahakan dengan berbagai cara, cangkok, apalagi di stek, lalu dipupuk dan segala macam. Tapi masih saja menyatakan kutuk, masih saja tidak sempurna. Apalagi yang perlu dikatakan tentang pertumbuhan yang rusak dan kerdil, kuntum bunga dan daun serta buah-buahan yang layu, dan tertiup angin dan rumput yang berbisa dan beracun, di mana-mana sumpah serapah akan memakan bumi. Ini fakta ke-6 ya. Fakta ke-6.
Fakta ketujuh, ini tentang penyataan salib ya, saudara-saudara. Tentang penyataan salib. Kalau demikian, apakah kesimpulan dari segenap masalah itu? Apakah suatu keputusasaan? Tidak. Soalnya kan kalau kita lihat ini sudah hancur semua, ini bumi udah tidak sempurna, kita sakit-sakitan, lalu onak dan duri, segala macam ini ada di dunia, dan ini yang bukan Tuhan mau. Sudah berubah ya, dari kepada kesempurnaan yang luar biasa, datang kepada penderitaan. Lalu, apakah suatu keputusasaan? Tidak. Karena Tuhan tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan. Ini yang Tuhan mau bagi kita. Melalui siapa? Yesus Kristus. Nah, walaupun kutuk itu kelihatan di mana-mana, ya, jadi tetap ada keselamatan. Perubahan dan kebusukanlah yang kulihat di sekeliling, namun ada kehidupan dan manusia hidup. Tetapi kutuk adalah maut, dan tidak ada manusia serta ciptaan apa saja yang lain yang ditimpa kematian dan tetap hidup. Ya. Maut itu membunuh, tetapi Kristus adalah yang hidup dan telah mati, serta hidup sampai selama-lamanya. Inilah pernyataan salib. Ya. Hanya Dia yang dapat memikul kutuk itu. Hanya Yesus, saudara. Yaitu maut dan tetap hidup. Itulah sebabnya kenyataan adanya kehidupan di bumi dan manusia. Ya, walaupun ada kutuk merupakan bukti bahwa salib Kristus ada di mana-mana. Kita lihat ya, ada pernyataan bahwa kalau sudah kita mati, ya, sudah tutup usia, habis sudah harapan kita. Ya. Tidak bisa apa-apa lagi, ya. Bahkan untuk bertobat pun. Tapi kalau kita mati di dalam Kristus, kita mati dalam kebenaran, ya tentunya janjinya ada kebangkitan dan hidup. Ini selaras dengan fakta-fakta tentang penyataan salib. Setiap helai daun, setiap daun-daun di hutan, setiap semak dan pohon, setiap bunga dan buah, bahkan roti yang kita makan dimeterai dengan salib Kristus. Wih, luar biasa ya. Di dalam tubuh kita sendiri, Kristus disalibkan. Kalau Tuhan tidak ada di dalam diri kita, saudara-saudara, kita benar-benar mati. Makanya sinkron, kita bernafas ini roh. Ya, roh. Lalu, ketika kita mati, roh ini kembali kepada Bapa, ya, kembali kepada Tuhan. Tapi kita tetap ada di dalam kubur. Ya. Lalu, ketika kita mati dalam kebenaran, Tuhan Yesus datang, kita dibangkitkan. Orang-orang benar dibangkitkan. Kita diselamatkan. Ini pernyataan salib. Di mana-mana ada salib itu. Dan sebagaimana pekabaran tentang salib adalah kuasa Tuhan, yaitu Injil, dengan demikian kuasa Tuhan yang kekal itu dinyatakan dalam segala sesuatu yang telah dijadikannya. Kalau kita bingung-bingung lihat kuasa Tuhan di mana, ya. Ada ajaran-ajaran yang sudah kita lihat, kita bisa lihat Tuhan melalui tumbuh-tumbuhan. Kita mengajarkan anak-anak kita melihat bagaimana tumbuh-tumbuhan itu bertumbuh, cara hidupnya, ya, pohon-pohon, alam. Itulah kuasa yang bekerja dalam kita. Dibandingkan dengan Roma 1:16-20 dibandingkan dengan 1 Korintus 1:17-18 dinyatakan dengan jelas bahwa salib Kristus itulah kelihatan salib Kristus itu kelihatan dalam segala sesuatu yang dijadikan Tuhan, bahkan di dalam tubuh kita sendiri. Saudara, ini 7 poin tentang penyataan salib. Oke, sebelum kita ke keberanian dari keputusasaan, apakah ada tambahan dari 7 poin penyataan salib ini? Saudara-saudara, silakan. Halo, brother. Halo. Halo. Dapat dengar? Iya. Kedengar? Silakan, Pastor Erik. Oke, baik. Terima kasih. Selamat Sabat untuk semua yang ada di Indonesia.
Baik, terima kasih untuk kesempatan. Oke, jadi saya ingin menanggapi sehubungan dengan penjelasan tentang bahwa dosa itu in process. Seperti itu ya. Eh, 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 penjelasan masalah dosa itu in process. Jadi memang kebenaran ini menjelaskan tentang bahwa semua masalah dosa itu telah diselesaikan oleh salib Kristus. Jadi seperti itu ya, bahwa tidak ada lagi dosa yang tidak dapat diselesaikan. Ya, Semua dosa itu telah diselesaikan. Dan bukti bahwa dosa itu telah diselesaikan, kita hidup ya, walaupun seharusnya kita mati. ya, Salib menopang kehidupan. Dan memang kebenarannya seperti itu. Tapi yang menjadi masalah, kenapa dosa itu masih sepertinya berulang-ulang ya, atau dia sepertinya masih mengikat. ya, Memang memang penyelesaian masalah dosa ya di pihak Tuhan itu sudah selesai lah, sudah selesai ya oleh apa yang Yesus lakukan untuk keselamatan manusia. Tidak ada lagi pertanyaan bagaimana kita dapat diselamatkan. Di dalam Kristus telah selesai ya. Ketika Yesus mengatakan it is done, waktu dia disalibkan, itu memang sudah selesai ya. Tidak ada lagi masalah dosa di pihak Tuhan. Tapi yang menjadi masalah bagi orang adalah sesungguhnya bagaimana kita dituntun setiap saat pada kesadaran terhadap fakta itu yang pertama ya. Kemudian di saat yang bersamaan beriringan dengan kesadaran terhadap dosa ya, dosa yang ada di dalam kita, atau dosa yang masih belum kita akui, atau masih belum kita melihatnya itu sebagai keadaan yang sebenarnya itu adalah dosa. Seperti itu ya. Sehingga kelihatannya ini seperti proses. Dia uh, berjalan seperti itu. Tapi sesungguhnya kabar baiknya adalah ketika kita dituntun pada kesadaran akan dosa yang mengikat akan kehidupan kita ya, maka di saat bersamaan kita melihat fakta salib Kristus yang menopang kehidupan, salib Kristus yang telah menyelesaikan masalah dosa, dosa itu selesai ya, seperti itu. Dan kalau masih ada dosa yang pada akhirnya membuat kita tidak melihat dengan jelas salib Kristus itu, atau diselubungi dengan dosa untuk melihat dengan jelas salib Kristus itu, ada seperti alarm ya yang Tuhan berikan ya. Alarm itu adalah situasi keadaan yang terjadi di sekitar kita atau di dalam kita. Memang enak saudara-saudara. Kalau kita yang telah melihat kebenaran salib Kristus itu yang menopang kehidupan kita, fakta tentang kebenaran Kristus yang menyelamatkan, itu ketika ada dosa yang masih menguasai kita, memang keadaan itu adalah keadaan yang paling tidak mengenakan. Kenapa saudara-saudara? Karena Tuhan memberikan itu supaya kita akan terus menyadari keadaan kita, kemudian itu akan menuntun kita kepada fakta kebenaran Kristus yang telah menyelamatkan kita. Ya memang kalau bahasa-bahasa mungkin yang kita mengutip apa yang Ebing sering bilang itu adalah bagaimana hukum Taurat itu terus menuntun kita, menghajar kita, bahasa yang seperti itu mungkin menghajar kita ya, untuk terus menuntun kita kepada Kristus. Nah, hukum Taurat menghajar kita untuk kita memiliki kesadaran akan dosa itu, dan kemudian pada akhirnya kita dituntun kepada Kristus dan melihat jaminan kepastian keselamatan di dalam Kristus yang telah menyelesaikan masalah dosa, dan ketika kita berada dalam keadaan itu, selesailah dosa itu. Tapi kalaupun dia kembali berkuasa, memang atau menguasai kita, itu adalah keadaan yang sesungguhnya paling tidak mengenakkan. Kalau saudara telah melihat ya kebenaran tentang fakta salib Kristus itu yang menopang dan menyelamatkan ketika ada dosa yang mungkin masih akan berkuasa atau masih kita izinkan, itu adalah keadaan yang paling tidak mengenakan. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan juga berperannya di sana. Tuhan tidak meninggalkan. Artinya Tuhan juga berperang untuk kita dalam pergumulan kita menghadapi masalah dosa yang ada di dalam kita. Bukan hanya kita yang bergumul ya, tapi Tuhan juga bergumul. Nah, buktinya adalah jadi fakta kebenaran Kristus itu bukan hanya
kehidupan Kristus, bukan hanya penyaliban Kristus ya, salib Kristus, tapi juga pekerjaan pengantaran Kristus. Saudara-saudara tahu bahwa Yesus juga bersama-sama dengan saudara dan saya bergumul untuk masalah dosa itu. Masalah-masalah dosa yang masih mengikat kita. Kemudian di dalam pengantarannya, dia menjaga kebenarannya, dia menjaga kehidupannya yang dia karuniakan kepada kita melalui pekerjaan pengantaran. Jadi kita bersyukur saudara-saudara, bahwa ketika kita melihat kebenaran ini, Tuhan juga tidak meninggalkan kita ya. Mungkin kita berpikir, ketika kita berada di dalam keadaan, berulang-ulang kita mempelajarinya, tapi sepertinya ini dosa ini berulang. Sepertinya kita tidak sanggup lagi. Ada keadaan di mana kita mungkin bisa berada dalam titik itu. Tapi ketika kita melihat bahwa Tuhan juga berjuang bagi kita untuk selamatkan kita melalui pekerjaan pengantarannya, ini juga akan menguatkan. Dan kita akan terus berada di dalam keadaan di mana ketika kita melihat akan fakta kenyataan tentang kebenaran Kristus, tentang salib Kristus, pekerjaan pengantaran Kristus untuk keselamatan kita, ini menguatkan saudara-saudara. Dan ketika kita melihat bahwa dosa, yang tadi kan Wajonor mengulang-ulang, bahwa dosa itu telah diselesaikan ya, bahwa salib Kristus itu ada tersalib dalam kehidupan kita, buktinya kita hidup, itu adalah bukti ya, bahwa kemenangan Kristus itu sesungguhnya ada di dalam kita, dan kita tinggal melihatnya, dan oleh iman Kristus ya kita mengimaninya, dan kemudian kita mengalami kemenangan-kemenangan dari dosa setiap saat. Dan ketika itu terus berkelanjutan terjadi, maka sekali lagi ya kita akan tiba pada kepenuhan di dalam Kristus. Kemudian yang kedua adalah ini Wajoner menggunakan perumpamaan tentang seorang tukang kebun ya, atau dalam bahasa bisa dikatakan perkebunan atau pertanian seperti itu. Nah, kita juga bisa melihat ya bagaimana sesungguhnya teknologi pertanian sekarang itu memanfaatkan yang busuk-busuk, bahkan memanfaatkan bakteri ya untuk pertumbuhan tanaman. Ini luar biasa, kita bisa melihat di sana bahwa benar, walaupun di sana ada kutuk, di sana juga ada kasih karunia Kristus. Seperti itu ya, bahwa ketika Tuhan menggunakan ya sesungguhnya hal-hal yang sebenarnya dari kutuk, yang kemudian pada akhirnya memberikan manfaat ya bagi kehidupan, bagi pertumbuhan ya tanaman, atau bahkan bagi kehidupan manusia, karena memang kehidupan manusia itu ditopang oleh pertanian salah satunya ya. Dan kita bisa melihat di sana bahwa sesungguhnya walaupun di sana ada banyak sekali kutuk yang kita lihat ya oleh karena dosa ya, dengan dijelaskan oleh Wajoner tadi, tapi kita juga bisa melihat bahwa sesungguhnya ya Tuhan menggunakan akibat kutuk itu juga untuk memberkati kita. Ini luar biasa, pertumbuhan tanaman sekarang yang menggunakan ya pembusukan dan kemudian menggunakan bakteri-bakteri yang berdampak baik bagi pertumbuhan tanaman, itu juga kita bisa melihat itu adalah satu pelajaran yang menjelaskan bagi kita bahwa di tengah-tengah kutuk di sana juga ada salib Kristus ya, ada kasih karunia yang terus menopang akan kehidupan, yang memberikan manfaat bagi kehidupan kita sebagai manusia. Jadi kita bersyukur ya bahwa lewat pelajaran ini kita terus dituntun untuk melihat ya di sekeliling kita bukan hanya kutuk, tapi di tengah-tengah kutuk kita melihat salib Kristus yang menopang, salib Kristus yang mengaruniakan. Kemudian di sana kita terus melihat bagaimana sesungguhnya kasih karunia itu terus berlimpah-limpah ya di dalam kehidupan kita. Karena di bagian yang lain juga Paulus mengatakan di mana dosa semakin berlimpah-limpah, berarti di sana kutuk bertambah-tambah berlimpah-limpah, tapi di sana juga kasih karunia itu ya yang di dalam topangan salib Kristus itu lebih berlimpah-limpah bagi kehidupan dan keselamatan kita. Oke, mungkin itu yang bisa ditambahkan brother dan teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Pastor Erik atas tambahannya. Ada tambahan yang lain saudara-saudara? Ya, Ebing silakan. Ya, baik, terima kasih untuk kesempatan. Nah, dari poin-poin ini yang kita bisa lihat adalah disinilah kita bisa melihat bagaimana kita dibawa ya kepada satu perspektif yang sama sekali berbeda mengenai salib ya, di mana Wagoner menyatakan betapa dekatnya salib itu dengan kita. Saudara-saudara, pelajaran tentang kematian Yesus, semua tahu ya, semua yang belajar tentang cerita Kristus, dan semua berpikir bahwa dengan
mengimani kematiannya 2000 tahun yang lalu, kita mendapatkan manfaat. Dan Wagoner mengatakan ada banyak sekali ya, orang yang percaya dengan cara demikian itu tidak mendapatkan manfaat apa-apa sebenarnya. Nah, teman-teman, bagaimana kita bisa memahami hal ini ya, bahwa salib itu begitu dekat ya, dan bagaimana manfaatnya yang sangat besar kepada kita. Coba kita bandingkan bagaimana dulu bangsa Israel menyelesaikan dosa melalui korban ya, korban domba di dalam Ka'bah. Jadi kalau kita mengingat ya sekilas cerita tentang bagaimana orang berdosa menyelesaikan dosanya di dalam Ka'bah, itu orang berdosa akan datang ke Ka'bah membawa domba, kemudian oleh imam ya, dia akan dibimbing oleh imam untuk bagaimana membuat satu pengakuan dan penyelesaian dosa ya, penyembelihan dan penyelesaian dosa. Jadi orang berdosa ini sebelum dia menyembelikan dosa, sebelum dia menyembeli domba, dia harus mengakui dosanya di atas kepala ya, di atas domba dengan cara menumpangkan tangannya. Dan pada saat dia menumpangkan tangan, kemudian mengakui dosanya itu pindah kepada domba. Jadi, teman-teman, bagaimana dosa itu pindah dari orang berdosa kepada kurban penebus dosa, itu dengan cara mengakuinya. Ya, dengan cara mengakuinya, maka dosa itu pindah kepada kurban. Itu bagaimana dosa itu diselesaikan di waktu yang lalu ya. Nah sekarang tidak ada lagi korban penebusan dosa ya, tidak ada lagi upacara-upacara. Nah sekarang bagaimana kita dalam segala keberadaan dosa kita, ya kita mau memindahkan dosa itu kepada Yesus sebagai korban, ya korban anak domba gitu, sebagai anak domba yang telah dikurbankan. Bagaimana? Nah kalau kita mau mengimani Yesus telah mati 2000 tahun yang lalu, ya, mungkin semua orang tahu tapi tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Di dalam Pekabaran 1888, kita diarahkan kepada satu perspektif yang lebih dalam lagi dan lebih kuat lagi bahwa salib itu ternyata bukan cuma 2000 tahun yang lalu, tetapi salib itu terjadi saat ini, ya, di mana kita bisa mengakses penebusan itu kapanpun dan dimanapun. Dan kita bisa memindahkan dosa itu tanpa harus ada kurban seperti bangsa Israel dulu. Nah, teman-teman, dengan mempelajari mengenai kematian Yesus, itu ada di dalam setiap ruang dan waktu atau setiap tempat, maka kapanpun kita menyadari, kita insaf ya dari dosa kita bisa memindahkannya kepada Yesus sebagai juru selamat. Jadi pelajaran ini membuat manfaat dari kematian Yesus sebagai anak domba itu bisa dimanfaatkan kapanpun kita perlukan gitu. Jadi teman-teman, pekabaran ini begitu indah mengarahkan kita kepada inti dari penebusan dan bagaimana kita bisa memanfaatkan inti penebusan ya, atau kita bisa bilang inti dari seluruh pekerjaan Tuhan ya, inti dari seluruh pekerjaan Tuhan yang Tuhan telah lakukan dan bagaimana kita memanfaatkan pekerjaan Tuhan tersebut. Jadi teman-teman, ini satu hal yang luar biasa. Kita diarahkan kepada salib yang begitu dekat dengan kita. Dan kemudian tadi sempat disinggung ya mengenai bagaimana kalau kita jatuh lagi, ya kita jatuh lagi. Sebenarnya teman-teman, di dalam pelajaran ini kita ada penjelasan Wagoner ya, ada penjelasan Wagoner mengenai hal itu. Jadi dimanapun kita berhadapan dengan dosa ya, dimanapun kita berhadapan dengan dosa atau keadaan berdosa, ya kita harus bisa pastikan, bisa melihat salib itu, karena salib itu adalah kekuatan yang bisa menyelesaikan dosa. Dan Wagoner menjelaskan adalah untuk itu kita harus bisa melihat salib itu ada di mana-mana. Kalau kita bisa melihat penyataan itu bahwa salib itu ada di mana-mana, bahkan di dalam diri kita, maka dosa itu akan diselesaikan ya tuntas. Oke bro, mungkin itu aja dulu, terima kasih. Ya, terima kasih Brother Ebing tambahannya. Oke, masih ada yang lain?
Atau kita akan lanjut ya. Halo Kak, Oke, dari Joy silakan. ya terima kasih. Jadi kalau kita mempelajari salib selain yang sudah ditambahkan oleh Brother Erding dengan Brother Eric tadi, kalau teman-teman baca buku Ellen White di Kemenangan Akhir di pasal 38 ya kalau kita nggak salah itu, yang dimana umat-umat Tuhan itu akan kecurahan Roh Kudus, terus kemudian muka mereka itu akan bersinar-sinar, mereka akan pergi untuk memberitakan Injil itu. Dan kalau kita lihat ada tulisan Ellen White yang menyatakan bahwa pada waktu murid-murid Tuhan Yesus ya kecurahan Roh Kudus, dan kemudian mereka memberitakan Injil itu, di satu hari itu kan ribuan orang dibaptis ya. Terus kemudian kalau kita lihat keterangan pekabaran apa yang mereka beritakan kepada orang-orang, waktu saya baca dulu ya, dibilang di situ mereka memberitakan akan salib Yesus, kematian dan salib Yesus dan juga kebangkitannya. Kemudian dengan pekabaran yang mereka kabarkan itu kepada orang-orang, waktu mereka kecurahan Roh Kudus, itu kan ribuan orang dibaptis ya dalam satu hari. Nah, waktu saya baca itu, kemudian waktu itu kalau kita tidak salah, saya sendiri ya belum belajar mengenai buku kabar kesukaan yang di Glad Tidings ini. Dan waktu saya baca itu, saya bilang begini, kalau misalnya ya pekabaran yang akan kita sampaikan itu kepada orang-orang, yaitu Injil yang sama juga dengan pekabaran yang murid-murid Tuhan Yesus sampaikan mengenai Yesus punya kehidupan, disalibkan, dibangkitkan. Waktu itu saya sempat kayak mau bilang confused nggak juga, tapi di saat itu posisi saya dalam diri saya bilang, apa yang saya mau sampaikan kepada orang mengenai salib gitu. Di mana Injil yang ada di salib yang saya bisa sampaikan kepada orang-orang, kemudian ribuan orang itu akan dibaptiskan, kita itu nggak bisa connect di kita punya pikiran, dan kita nggak bisa lihat bagaimana hal itu bisa terjadi, dan saya sendiri nggak paham mengenai arti salib itu sebenarnya apa, sampai pekabaran malaikat ketiga yang dikabarkan oleh Wagner yang terutama di Glad Tidings ini, dan saya lihat sendiri salib itu, sangat-sangat powerful ya, sangat luar biasa. Dan juga di Bible study yang kita lagi kasih itu, dia punya puncakan itu nanti ada di salib, yang juga A.T. Jones kasih di dalam khotbahnya di tahun 1897. Waktu kita combine Wagner dengan A.T. Jones punya khotbah mengenai salib, kita tuh sendiri merinding ya. Karena kenapa? Karena kita sendiri nggak lihat salib itu apa dia punya makna. Waktu saya baca mengenai seruan nyaring, kalau nggak salah ya, di judul di Kemenangan Akhir, pasal 38, dan juga mengenai Ellen White punya kutipan mengenai murid-murid Tuhan Yesus kasih salib, kita nggak bisa, waktu baca itu saya nggak bisa, oh wow, nggak seperti itu, malah kita kayak nggak tahu bagaimana ini pekabaran salib bisa membuat orang itu bertobat. Tapi puji Tuhan, setelah mempelajari pekabaran ini, kita baru mengerti betapa sangat powerful salib itu, karena di salib itulah adalah kuasa Tuhan ya untuk menyelamatkan. Makanya kan dari inti pelajaran ini kan dari permasalahan sebenarnya kan mengenai sunat gitu ya. Nah, kalau misalnya dengan sunat orang itu diselamatkan, ya untuk apa salib Kristus itu gitu? Untuk apa Yesus harus mati dan disalibkan? Kalau kuasanya itu terletak dari sunat, atau di zaman kita itu ada di zaman kita sekarang itu ada perbuatan-perbuatan yang harus kita lakukan. Tetapi kuasa Tuhan itu adalah di salib itu gitu. Nah, kalau kita lihat di salib, apakah ada kuasa atau ada perbuatan di manusia yang harus ditambahkan untuk manusia itu diselamatkan? Tidak ada ya teman-teman. Jadi ini pelajaran sangat luar biasa dan sangat bagus sekali dari poin-poin 1 sampai 7 itu kalau kita baca berulang-ulang dan kita renungkan, itu sudah sangat luar biasa, dan itu sudah menyelesaikan masalah dosa yang tadi Brother Eric ya. Nah, salah satu juga kenapa kita masih belum
mempunyai kemenangan di dalam dosa, karena kalau kita lihat sendiri kita belum benar-benar mengerti sebenarnya salib itu apa, makna salib itu untuk saya pribadi itu apa. Kita belum lihat Injil itu sebenarnya itu apa, dan puji Tuhan dengan pekabaran ini Tuhan membukakan mata kita bagaimana salib itu dan bagaimana Tuhan mau menyelesaikan masalah dosa di dalam diri kita gitu. Nah, kalau kita sudah melihat itu dengan sebenarnya, dan kalau kita pun masih jatuh dalam dosa, ya kalau kita hidup, puji Tuhan ya, kita masih dikasih kesempatan lagi untuk bisa kembali lagi ke jalan yang benar. Tetapi sesungguhnya salib itu sebenarnya kalau kita, yang tadi saya bilang, kalau kita benar-benar mengerti arti makna salib itu dan kuasa Tuhan itu, sebenarnya masalah dosa itu dalam diri kita itu sudah seharusnya sudah diselesaikan dan tidak ada dosa lagi yang kita lakukannya, karena banyak sekali di Alkitab yang membicarakan mengenai itu, dari Rasul Paulus berbicara mengenai itu, dan dari seluruh Injil di Alkitab itu membicarakan tentang masalah itu. Jadi puji Tuhan, dengan pelajaran ini Tuhan akan membukakan kebenaran-kebenaran yang kita butuhkan untuk menyelesaikan akan masalah dosa. Dan teman-teman, yang tadi saya bilang ya, untuk komentar ini adalah kalau murid-murid Tuhan Yesus membicarakan mengenai salib, kuasa Tuhan, kematian dan kebangkitannya, dan beribu-ribu orang dibaptiskan. Jadi berarti pada seruan nyari kita juga akan memberitakan pekabaran yang sama. Nah, pertanyaannya, kalau kita memberitakan pekabaran yang sama dengan murid-murid yang murid-murid sampaikan, apa yang saya harus beritakan kalau saya nggak tahu, dan apa yang saya harus beritakan kepada orang lain mengenai makna salib itu kalau saya sendiri nggak alami, apa yang saya mau bilang sama mereka, seperti itu. Jadi untuk kita bisa beritakan kepada mereka dengan penuh kuasa adalah kita mengerti makna salib itu dan juga kita mengalami salib itu di dalam diri kita masing-masing. Oke, thank you Kak Opin. Baik, terima kasih Joy. Jadi kita lihat 7 poin menyatakan bagaimana salib itu ada, ya, fakta-fakta itu, 7 fakta itu, dan tadi sudah dikomentar ya oleh Brother Eric, dosa sudah diselesaikan, itu benar. Brother Ebing juga dan Sister Joy. Jadi inilah persiapan bagaimana ketika pelajaran ini sangat penting Tuhan mau kita tahu, karena inilah yang mempersiapkan kita untuk menerima kecurahan Roh Kudus. Dan ada banyak pekerjaan di depan yang ketika kita melihat kebenaran hari ini, kita boleh kiranya dilibatkan oleh Tuhan ya untuk pekerjaan penting. Kabaran kebenaran yang sesungguhnya. Terima kasih saudara-saudara untuk tambahannya. Kita akan lanjut kepada poin. Benar. Ya? Masih boleh minta waktu untuk sedikit? Oke, silakan Bro Erik. Oke, baik, terima kasih. Oke, jadi memang ini sehubungan dengan masalah penyelesaian masalah dosa ya, penyelesaian masalah dosa dijelaskan oleh Alkitab ya, ketika sistem upacara itu masih berlangsung dengan sistem korban yang terjadi atau yang dilakukan di Ka'bah pada zaman bangsa Israel. Sampai itu selesai ketika korban yang asli itu telah diwujudkan, dan ketika tirai yang memisahkan bilik yang maha suci dengan bilik yang suci itu terbelah dua ya, dari atas ke bawah. Nah, kita juga melihat ya, kita sebagai gereja Masih Advent hari ke-7 ya, sesungguhnya kita sementara berada di dalam fase kehidupan ya, di dalam penjelasan nubuatan dan peristiwa akhir zaman itu. Kita berada di fase di mana kita berada di fase pendamaian ya, dari 1844 sampai saat ini. Ya, itu kita penting untuk kita mengingatnya ya, bahwa kita berada di fase pendamaian. Dan kemudian penjelasan-penjelasan tentang kebenaran ini menjelaskan tentang peran dari Kristus sendiri ya sebagai imam besar. Dan kita berada di dalamnya.
kenapa ada ayat yang menjelaskan tentang pengakuan dosa, kemudian tentang keberadaan dosa itu sendiri, itu juga menuntun kita pada kesadaran terhadap kebenaran ini ya, bahwa sesungguhnya imam besar kita yaitu Yesus sendiri berada di dalam bilik yang maha suci sorga, kemudian kita menerima manfaatnya ya. Kalau memang dulu ya, setiap korban harian itu dilakukan setiap hari ya. Korban harian itu dilakukan setiap hari, itu adalah menjelaskan bagaimana sesungguhnya dosa diselesaikan. Tapi ada juga penjelasan tentang tahunan ya, menjelaskan tentang keberadaan kita sebagai umat Tuhan yang hidup di fase pendamaian itu ya. Dari 1844 kita berada di fase penghakiman, kemudian sampai saat ini sesungguhnya kita sementara dihakimi, kemudian penjelasan tentang bagaimana sesungguhnya peran Yesus di bilik yang maha suci sebagai imam besar. Dan memang pekabaran ini menjelaskan tentang keberadaan itu ya, bahwa kebenaran-kebenaran tentang Kristus itu bukan hanya bagaimana Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib, tapi kehidupan kebenarannya di dunia yang tanpa dosa, yang juga menjadi kebenaran kita oleh imannya, dan juga kebenaran tentang bagaimana dia mengantarai sebagai imam besar di surga. Dan itu semua adalah penjelasan tentang penyelesaian masalah dosa ya. Penyelesaian masalah dosa. Dan itu dijelaskan lewat kebenaran Kristus. Inilah pekabaran itu ya. Bagaimana sesungguhnya kehidupan Kristus, pengorbanan Kristus, salib Kristus ya, pekerjaan pengantaran Kristus sebagai imam besar, itu adalah bagian penjelasan-penjelasan dari kebenaran Kristus yang memberikan penjelasan tentang keselamatan ya, atau jaminan kepastian keselamatan. Dan kita juga melihat ya bahwa di dalam Alkitab menjelaskan tentang bagaimana sesungguhnya para murid ya. Ketika Tuhan mengutus mereka berdua-dua, kemudian mereka menginjil, dan ada kuasa-kuasa yang menyertai mereka ketika mereka pulang, kemudian mereka mengatakan seperti ini kepada Yesus ya, yang timpang berjalan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang mati dibangkitkan, kemudian kuasa berlimpah-limpah bekerja. Tapi ada satu pernyataan Yesus ya yang kemudian itu menjadi satu pemikiran bagi murid-murid pada waktu itu, apa yang dikatakan oleh Tuhan bahwa itu semua memang akan terjadi. Tapi yang paling penting adalah namamu tertulis ya di buku kehidupan sorga. Nah ini kita melihat bahwa kuasa itu ya itu bukan selalu menjadi satu indikasi ya bahwa ketika kita berada di dalam kebenaran bagaimana dosa itu diselesaikan dalam kehidupan kita, kemudian pada akhirnya kita akan melakukan mujizat ya. Mujizat itu akan terjadi saudara. Bahkan orang yang melakukannya itu orang yang bisa dikatakan ya dia belum melihat kebenaran Injil itu sendiri, tapi dia bisa melakukan mujizat. Nah ini menjelaskan bahwa mujizat itu adalah Tuhan yang bekerja melalui orang itu ya, yang kemudian melakukan pekerjaan mujizat itu. Dan memang indikasi ya, atau tanda bahwa kita kemudian bagaimana dibukakan kepada kebenaran tentang kebenaran Kristus itu sendiri yang memberikan jaminan kepastian keselamatan, itu adalah tandanya adalah kita berada di dalam damai ya. Sesederhana itu, kita berada di dalam damai sorga, kemudian kita berada di dalam kepastian sorga untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Itu sudah cukup ya, tidak harus dengan sesuatu yang wah seperti itu, tidak seperti itu. Tapi ketika kita menyadari, mengakui akan kebenaran ini, maka kita akan berada di dalam keadaan damai dan jaminan kepastian keselamatan surga. Nah, pengalaman inilah yang akan menjadi kesaksian, sehingga memang kebenaran ini itu bukan untuk dihotbahkan. Kita bilang seperti itu ya, karena memang salah satu bagian kita menginjil adalah khotbah. Tapi kebenaran ini untuk disaksikan. Beda khotbah dengan kesaksian itu. Khotbah bisa saja kita berkhotbah, tapi itu belum dialami. Tapi ketika kita bersaksi ya tentang kebenaran Kristus itu adalah bagian dari pengalaman yang telah dihidupkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu memang akan terjadi secara alamiah ya. Kita bersyukur bahwa sementara kita mempelajari kebenaran ini dari pelajaran-pelajaran yang diberikan Tuhan kepada Wajonar dan juga kepada A.T. Jones ya. Kita bersyukur bahwa kita dituntun pada kesadaran ini.
pada kenyataan ini. Dan secara alami ketika itu mengambil tempat dalam kehidupan kita, maka itu akan memberikan jaminan kepastian keselamatan di dalam Kristus. Dan itu secara alami itu terjadi. Dan kita bersyukur bahwa kesempatan ini Tuhan berikan bagi kita di mana kita boleh saksikan ya. Pengalaman kehidupan kita tanpa harus bicara sekalipun ya tentang salib, kita bisa menyaksikan tentang salib. Bagaimana kehidupan kita yang disertai dengan sukacita dan damai sorga oleh jaminan kepastian ini akan memberikan berkat bagi orang lain. Mereka akan melihat luar biasa ya. Dalam kehidupannya, dalam keberadaannya, mungkin dalam kehidupannya yang susah, sulit, yang dalam pergumulan mungkin, tapi dia tetap berada di dalam keadaan damai dan sukacita sorga itu oleh karena kebenaran ini. Seperti itu ya. Dan kemudian inilah yang Tuhan rindukan bahwa kita memilikinya lewat pekabaran terang dari pekabaran malaikat yang ketiga, dan kemudian kita memiliki jaminan kepastian keselamatan itu. Sebagai sekali ini ya yang kita ingin juga ini 2 menit kita ingin menyampaikan ini, bahwa sebagai gereja ya, gereja di akhir zaman ini kita memiliki terang pekabaran 3 malaikat ya. Terang pekabaran 3 malaikat itu 1 dan 2 kemudian dijelaskan dalam buku tulisan-tulisan permulaan, itu kemudian dikatakan kemudian itu pada akhirnya dilengkapi ya dengan pekabaran malaikat yang ketiga. Dan kita bersyukur bahwa sebagai gereja yang hidup di akhir zaman ini kita memiliki kelengkapan pekabaran ini. Tapi secara lebih khusus terang pekabaran malaikat yang ketiga yang merangkum semua itu. Dan kita bersyukur saudara-saudara bahwa kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita berada di sini ya, di kelompok Sadi ini untuk mempelajari pekabaran ini adalah kesempatan yang luar biasa. Bagi kita itu adalah kesempatan yang luar biasa. Kenapa saudara-saudara? Karena memang ini tidak dimiliki ya oleh yang lain. Kita sendiri pun sebagai pendeta ya, orang tidak mempunyai waktu yang seperti ini ya. Mungkin ada yang pendeta-pendeta yang orang punya waktu secara pribadi ya mempelajari pekabaran ini, itu bersyukur. Tapi sesungguhnya secara itu mungkin tidak ada ya seperti itu. Dan kita bersyukur bahwa orang berada di kelompok ini kemudian mempelajari pekabaran ini dan pada akhirnya dituntun pada kebenaran Kristus ya, kehidupannya, pengorbanannya di salib dan pekerjaan keimamatannya itu yang kemudian menjelaskannya tentang bagaimana kita diselamatkan dan menjelaskan tentang jaminan kepastian keselamatan itu. Dan kita akan menjadi agen Tuhan ya untuk menyaksikan akan kebenaran ini, dan orang lain juga akan menerimanya, mengalaminya, dan mereka juga dapat menyaksikannya bagi orang lain. Oke, mungkin itu bisa ditambahkan, Brother. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahannya, Pastor Erik. Oke, kita ke kutipan terakhir ya, ke judul terakhir Bible study kita hari ini. Keberanian dari keputusasaan. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tak terbilang banyaknya. Aku telah dikejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut kepalaku sehingga hatiku menyerah. Mazmur 40 ayat 13. Tetapi bukan hanya dengan keyakinan kita boleh berseru kepada Tuhan dari dalam jurang. Tetapi Tuhan di dalam rahmat-Nya yang kekal telah mengaturnya sedemikian rupa sehingga kedalaman jurang itu sendiri merupakan satu sumber keyakinan. Nah, kenyataannya bahwa kita berada di dalam jurang dosa namun hidup. Ya. Ini adalah bukti bahwa Tuhan sendiri dalam pribadi Kristus di atas salib hadir bersama kita di dalam jurang untuk melepaskan kita. Jadi, segala sesuatu, bahkan kutuk pun, karena segala sesuatu berada di bawah kutuk, memberitakan Injil. Nah, keselamatan ini yang tadi Brother Erik bilang ya, buah-buahan yang busuk bisa jadi pupuk, ya, daun-daun yang kering, yang jatuh, ya, itu bisa jadi pupuk. Nah, jadi di dalam kutuk pun itu apa? Injil diberitakan. Keselamatan dan keadaan kita yang berdosa gantinya menjadi sebab keputusasaan jika kita percaya kepada Tuhan adalah suatu janji penebusan. Hanya tidak disarankan untuk berlarut-larut dalam satu keputusasaan. Ya. Atau sepertinya dunia sudah kiamat. Jadi ini adalah satu janji penebusan.
dan kelemahan kita dijadikan kuat. Dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sesungguhnya Allah tidak membiarkan dirinya tanpa kesaksian di antara manusia. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ya, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Saudara, ini kita lihat ya keberanian dari keputusasaan. Apa ya bahasa orang tua? Tiap-tiap celaka ada gunanya. Itu yang kita pakai. Ya, dan kita lihat bahwa kutuk itu sendiri pun ya bukti di mana Injil bisa disampaikan oleh karena keadaan kutuk itu. Di mana Injil menjadi satu kekuatan kita di saat kita berada di dalam kutuk. Oke. Silakan ada yang mau kasih masukan. Saya pikir satu tambahan dan setelah itu kita akan tutup. Satu tambahan atau pertanyaan atau masukan. Silakan saudara-saudara. Setelah itu kita akan tutup Bible study kita tentang keberanian dalam keputusasaan. Ya, halo. Ya, Brother Ebing, silakan. Ya, jadi bagaimana kita bisa mendapatkan satu keberanian ya dalam keadaan yang sudah sangat jauh terjatuh di dalam dosa. Nah, Waggoner menggunakan analogi ya, jurang. Artinya ini adalah satu kondisi di mana orang berdosa merasakan saya sudah terlalu jauh berdosa, ya. Saya sudah terlalu dalam berdosa. Bahkan kita bisa bilang ini udah di dasar jurang, berarti udah dalam sekali dosa-dosanya. Dari mana orang berdosa bisa memiliki satu kepastian penerimaan tentang Tuhan, ya? Nah, di dalam bacaan yang kita pelajari, kepastian penerimaan tentang Tuhan itu didapatkan dari satu kenyataan bahwa Dia hidup, ya. Karena sekali lagi ya teman-teman, kehidupan adalah bukti bahwa orang-orang itu masih mendapatkan penerimaan dari Tuhan karena salib Kristus yang menopang sehingga dia masih bisa hidup. Keadaannya yang berdosa, sekiranya tidak ditopang oleh salib Kristus, maka yang terjadi adalah dia akan raib secara eksistensi atau binasa. Kalau dari penjelasan penyataan salib yang kita telah baca tadi, bahwa tidak ada seorang pun atau makhluk manapun yang kalau ditimpa kutuk itu bisa tetap hidup. Ya, tidak ada satupun. Hanya Yesus yang bisa menanggung kutuk namun hidup. Ya, hanya Yesus yang bisa menanggung kutuk dan dosa namun tetap hidup. Semua makhluk ya ciptaan kalau ditimpa kutuk dan dosa, maka kenyataannya akan binasa. Jadi teman-teman, karena hanya Yesus yang mampu menanggung kutuk, ya, disinilah kita bisa melihat keindahan salib itu. Ketika ada orang berdosa, jatuh ke dalam dosa, bahkan dosa sedalam, sehitam apapun, namun masih hidup. Disitulah kita bisa melihat kenyataan ada Yesus yang tersalib, yang menopangnya. Sekiranya tidak ada salib Yesus atau Yesus yang tersalib yang menopang orang berdosa tersebut, maka orang berdosa tersebut udah lenyap ya. Udah tidak ada lagi eksistensinya. Tetapi ketika dia masih hidup, ketika dia masih bergerak, dia masih menyadari bahwa dia terlalu jauh. Disitulah kita bisa melihat bahwa saliblah yang membuat kenyataan tersebut. Jadi teman-teman, inilah pengharapan ketika kita merasa terlalu jauh dari Tuhan, tapi masih hidup. Di sini letak pengharapan kita untuk kembali dan dipulihkan menjadi anak-anak Tuhan. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Brother Ebing. Puji Tuhan, saudara-saudara, untuk apa yang sudah kita pelajari, biarlah ini jadi kekuatan kita untuk menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini di hari Sabat di Indonesia, yang di Amerika akan menjelang Sabat.
Dan kita lihat kebenaran ini besok pagi ada lanjutan lagi, juga kemungkinan hari Senin, lanjutan dari pelajaran kita ini. Dan biarlah Tuhan yang dimuliakan untuk Bible study kita saat ini. Terima kasih untuk semua tambahan, tanggapan, dan kita tutup Bible study kita sampai di sini. Saya bawa dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus.